Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihram Prakarsa, salah satu mahasiswa pendidikan geografi Universitas 19 November Kulaka. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan materi terkait mata kuliah evaluasi sumber daya lahan, yang dimana pada kesempatan ini materi yang akan kita bahas yaitu materi mengenai RORAK. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian RORAK. RORAK merupakan lubang penampungan atau peresapan air yang dibuat di bidang olah atau saluran resapan. Pembuatan RORAK bertujuan untuk memperbesar peresapan air ke dalam tanah dan menampung tanah yang tererosi. Pada lahan kering atau lahan yang beriklim kering, RORAK berfungsi sebagai tempat pemanen air hujan dan aliran permukaan. Selain itu, RORAK adalah galian yang dibuat di sebelah tanaman untuk menempatkan pupuk organik dan dapat berfungsi sebagai lubang drainase. RORAK merupakan salah satu praktek baku kebun yang bertujuan untuk mengelola lahan bahan organik dan tindakan konservasi tanah dan air di perkebunan kakao. RORAK juga dapat diisi berupa seserah tanaman kakao atau sisa hasil pemangkasan dan gulma, hingga akhirnya penuh lalu ditutupi dengan tanah. Setelah RORAK ini penuh, kita harus membuat RORAK baru di sebelah lain pokok tanaman. Pembuatan RORAK ini dilakukan sampai tiba di RORAK awal yang sudah siap digali. Kemudian kompos yang dihasilkan dari RORAK yang pertama kemudian ditaburkan ke piringan tanaman. Piringan tanaman ini merupakan lingkaran atau area berjarak sekitar 1 meter di sekitar pokok tanaman, yang harus selalu bersih dari gulma. Kemudian untuk pembuatan RORAK ini dapat terkendala pada waktu. Mengapa demikian? Karena waktu pembuatannya ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan jumlah RORAK yang direkomendasikan dalam 1 hektar itu berjumlah 30 RORAK, sehingga sangat memakan waktu yang cukup lama. Kemudian untuk dampak positifnya, yang pertama itu mencegah banjir seperti yang sering yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian itu untuk mencegah banjir ini, karena saat hujan turun, RORAK akan menjebak aliran permukaan atau runoff dan memberikan kesempatan air hujan ini untuk terinfiltrasi ke dalam tanah. Kemudian RORAK juga menjadi media untuk membuat kompos. Ketika RORAK diisi dengan sampah tanaman, nantinya habitat fauna tanah dan jasa training itu akan hadir. Kemudian kombinasi material organik tersebut akan mengurai menjadi pupuk. Selain itu, tanah juga bisa semakin subur dengan adanya RORAK. Lubang ini menampung lapisan tanah atau topsoil yang merupakan lapisan tanah yang paling subur yang berada bagian atas. Kemudian ketika hujan deras, RORAK dapat berfungsi sebagai lubang drainase untuk mempercepat penyusutan air hujan yang menggenang di atas permukaan tanah.
Nah, kemudian air yang menggenangi dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Stagnasi air dapat berakibat fatal pada tanaman kakao. Biasanya saluran drainase ini dibuat di pinggir blok kebun. Nah, di blok kebun yang terlalu luas dapat menyebabkan air yang menggenang di atas hamparan lahan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk keluar melalui saluran drainase ini. Karena itu rorak yang dibuat per tanaman dapat membantu mempercepat keluarnya air dari hamparan per tanaman, khususnya di lahan yang tekstur tanahnya berat dan beriklim sangat basah dengan curah hujan bulanan yang relatif tinggi. Kemudian pada kasus yang ekstrim di area pertanaman dengan curah hujan atau intensitas hujan yang sangat tinggi, kemudian tanah bertekstur berat dan permukaan air tanahnya relatif dangkal. Di sini rorak tambahan dapat dibuat di antara barisan tanaman kakao dengan ukuran rorak yang lebih panjang dan dalam. Sedangkan lahan miring, pembuatan rorak dapat menekan erosi karena dapat mengurangi aliran permukaan yang dapat menyebabkan erosi. Pemanfaatan rorak dapat dikaitkan dengan pengelolaan sumber bahan organik di lingkungan perkebunan, seperti daun penaung, kulit kakao, dan limbah pertanian lainnya yang dapat berpengaruh baik terhadap tanaman kakao dan dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Fungsi rorak yang pertama yaitu sebagai pencegah hilangnya tanah lapisan atas oleh erosi dan aliran permukaan atau runoff. Kemudian yang kedua sebagai penampung air hujan yang jatuh dan aliran permukaan dari bagian atas atau juga partikel tanah yang tererosi dari bagian atas. Kemudian yang ketiga untuk mengembalikan produktivitas lahan, produksi usaha tani, dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Kemudian yang keempat untuk menampung bahan organik atau sisa-sisa tanaman sebagai sumber unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman di sekitarnya. Adapun standar pembuatan rorak yang pertama yaitu berupa tanah kering dan dalam 1 hektar dapat dibangun sebanyak 30 unit rorak. Kemudian yang kedua, panjang rorak antara 1 sampai 5 meter dan lebar 30 sampai 50 cm. Kemudian yang ketiga, kemiringan lahan dari 3 sampai 30% supaya rorak tetap terjamin kebersihannya. Kemudian yang keempat, lahan peka terhadap erosi. Kemudian yang kelima, ketinggian tempat kurang dari 1.500 meter di atas permukaan laut, di mana masih memungkinkan untuk budidaya tanaman. Kemudian yang keenam, lahan masih diusahakan oleh petani untuk tetap produktif. Pada lahan yang telah mengalami penurunan atau degradasi. Kemudian cara pembuatan rorak. Yang pertama, bersihkan lahan dari semak dan gulma. Kemudian yang kedua, lakukan pengukuran di bidang olah sesuai kontur dan kemudian pasang ajir pada ketinggian yang sama. Kemudian yang ketiga, tentukan letak rorak yang akan dibuat sesuai dengan ajir yang telah dipasang. Kemudian yang keempat,
ukur panjang dan lebar rorak sesuai dengan keadaan lahan supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman yang berada di sekitar rorak tersebut. Kemudian rorak ini membentuk huruf U menghadap ke lereng. Kemudian yang kelima, gali rorak dengan kedalaman 30 sampai 50 cm. Dan tanah galian diatur membentuk dengan ketinggian 20 sampai 30 cm. Kemudian yang keenam, ulangi cara pembuatan rorak tersebut pada tempat lain sesuai ajir yang telah dipasang. Kemudian yang ketujuh, jarak vertikal rorak satu dengan rorak lainnya antara 10 sampai 15 meter. Kemudian yang kedelapan, lakukan perawatan berkala supaya rorak tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.